justru itu akan membantu jalannya pendidikan itu berjalan akan lebih baik. Itu kan mendisiplinkan anak biar dia tidak melakukan hal yang melakukan kesalahan lagi agar dia bisa memperbaiki diri. Gitu ya, Pak Firda. Kalau yang untuk denda, sebenarnya di setiap pesantren itu ada norma-normanya atau aturan-aturannya. Sehingga kenapa memberlakukan hukuman denda? Karena mungkin pada saat itu pesantrennya juga lagi membangun. Jadi di samping dapat denda, dia kan dapat jariah. Mikirnya jauh seperti itu Pak. Jadi kalau dia dapat denda, kena denda sampai 1 sak, memang kelihatannya itu seperti denda, tapi pada hakikatnya dia mendidik kamu nanti dapat jariah itu nanti. Itu loh, sedekah jariah. Itu nilai-nilai agamanya. Otomatis tidak bertentangan dengan pendidikan. Dan untuk denda itu dalam Islam pun juga diberlakukan hukuman denda itu. Seperti tadi haji kalau nggak puasa di bulan Ramadan juga, misalnya untuk perempuan yang haid sudah nggak kuat atau menyusui, dia tidak berpuasa sampai lagi datang bulan Ramadan, dia pasti akan didenda di samping membayar apa itu tadi puasanya itu tadi juga berarti dia itu kan juga tidak berupa materi itu. Bahkan ada yang sampai memerdekakan budak juga dan lain-lain. Itu dalam kacamata Islam ya Pak. Gimana Pak Khairul? Apakah bisa diterima pendapat saya atau ada tambahan Pak Yai Joko? Silakan. Belum. Ditambahkan Pak Yai Joko silakan. Kita gantian ya. berbicara dengan apa namanya referensi atau apa namanya madhab yang jelas ya. Nah, jangan kita kemudian ngomong sekali dalam rangka gitu. Sedikit saja saya ungkapkan bahwa di dalam Islam itu hukum itu terbagi menjadi 2, bahwa namanya qadha atau tahkim. Qadha itu diatur oleh pengadilan. Pengadilan jadi harus ada qadhinya namanya qadha. Kemudian 2 adalah tahkim. Tahkim itu apa? Yaitu dalam sebuah institusi, misalnya dalam kampung atau dalam ma'had atau dalam pesantren atau dalam sekolah, itu namanya tahkim. Nah, tahkim itu dalam syariat Islam dibolehkan selagi hukuman tersebut tidak melebihi hukuman yang ditetapkan oleh qadha atau hakim. Jadi tadi yang dihukum di pesantren dengan hukuman entah itu denda, entah itu dipukul atau di apa, itu dalam disiplin ilmu dalam hukum Islam boleh selagi dengan cara tidak melebihi hukuman yang qadha atau diputuskan oleh pengadilan atau institusi negara. Dan itu legal dan sah karena pada zaman sahabat tabi'in semuanya itu dilakukan hal tersebut. Ya, itu tambahan saja. Ya, alhamdulillah dapat wawasan baru ya. Begitu Pak Harun. Punishment itu penting nggak? Halo, penting nggak? Sebab sebuah kedisiplinan itu bisa dijalankan, bisa ditegakkan melalui aturan. Aturan itu ya aturan ya ada hukuman ya, ada hukuman kan, jika melanggar akan ini dan seterusnya. Bila ditegakkan akan menghasilkan sebuah kedisiplinan. Nah, kalau kaitannya dengan syariat Islam tentu saja tadi disampaikan Ustaz Joko tadi. Jadi artinya dalam dunia pendidikan memang yang namanya hukuman itu sangat diperlukan dalam rangka untuk menggapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, bentuknya seperti apa tadi kan di putusan bentuknya apa tadi? Denda ya. Nah, kira-kira hukuman itu, misalnya denda itu, kalau kita kaitkan dengan hukum Islam bagaimana? Ya, kita merujuk ke sana. Kan seperti itu. Apakah melanggar atau tidak? Menurut para pendapat para mujtahid itu. Kan seperti itu. Saya kira kalau dalam hal yang wajar yang masih dalam skop pendidikan, saya kira tidak ada permasalahan. Ya. Iya Pak. Nah, boleh tambah sedikit? Monggo. Ya. Tentang tadi hukuman, kita pengalaman ini bocoran yang dilakukan di sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah boarding, misalnya seperti di Yogyakarta atau yang terkenal di Malang itu di Taskia International Boarding School. Itu jadi dalam mendidik anak itu tidak pernah dihukum.
Jadi dalam 1 tahun kamu dapat kredit poin itu 100. Ketika melanggar ini kamu poinnya dikurangi sekian. Nanti kalau sampai habis gara-gara pelanggaran, maka orang itu anak tersebut dikeluarin begitu saja. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi di situ seorang ustadz atau pengurus pondok tidak terkesan mukul anak tidak. Jadi sudah di awal itu sudah disepakati kalau melanggar ini nilainya kurang sehingga di akhir mereka pulang dengan sendiri. Jadi cara saja. Jadi Ustaz Joko itu adalah bentuk punishment dengan cara bukan dipukul, bukan dikasih denda, tapi dikurangi poin-poinnya. Itu hukuman namanya. Ya. Kalau tidak ada itu, tidak ada semangat, gitu. Betul tidak? Tidak ada pengurangan poin. Ya, 100 karena melanggar, kurangi 10, kurangi 10. Itu hukuman.